Kisah akan berfokus ke seorang remaja serabutan dengan latar belakang yang tidak jelas bernama Lara. Dia adalah seorang remaja yang senang dengan aktivitas ekstrim dan sekarang sedang bekerja sebagai pengantar makanan. Saat sedang bekerja, tiba-tiba Lara terbayang oleh sosok sang ayah yang sudah menghilang secara misterius selama 7 tahun terakhir. Karena kejadian itu, Lara pun akhirnya secara tidak sengaja menabrak mobil polisi dan ditangkap karena kecerobohannya sendiri. Saat sedang ditahan, Lara ditetangi oleh seorang wanita misterius bernama Anna Miller yang merupakan pengasuh Lara saat masih kecil. Di sana, Anna mengatakan kalau Lara harus menandatangani semua berkas untuk segera mewarisi semua harta kekayaan dari ayahnya. Entah apa yang sedang Anna bicarakan, tapi tampaknya Lara terlihat tidak terlalu senang saat membahas warisan dari ayahnya itu. Sempat menolak, Anna pun mengingatkan kalau Lara akan benar-benar menyesal saat Lara sudah kehilangan semua peninggalan dan kenangan dari ayahnya jika Lara tetap keras kepala tidak mau menandatanganinya. Malam harinya, Lara pun merenungi perkataan Anna dan mulai memikirkan keputusan apa yang akan diambil. Keesokan harinya, Lara pergi ke sebuah gedung dan disinilah Anda akan terkejut saat mengetahui kalau ternyata nama lengkap dari Lara adalah Lara Croft, yang dimana ini adalah nama yang sama dengan nama keluarga kaya raya pemilik gedung itu. Saat akan menandatangani dokumen, perhatian Lara pun teralihkan oleh sebuah karakuri atau semacam puzzle kayu Jepang peninggalan sang ayah yang akan diberikan ke Lara jika Lara sudah menandatangani dokumennya. Karena rasa penasaran, secara tak sengaja, Lara pun menemukan sebuah kunci dan sepucuk surat yang bertuliskan pesan rahasia peninggalan sang ayah. Entah apa yang sedang Lara pikirkan, belum sempat menandatangani dokumennya, Lara pun langsung pergi ke makam ayahnya yang berada di rumah kediaman keluarga Croft. Saat sampai di sana, kita akan diperlihatkan sebuah makam peringatan karena seperti yang kita ketahui, kalau ayah Lara telah menghilang misterius selama 7 tahun dan mayatnya belum ditemukan sampai sekarang. Di makam kosong itu tertulis nama Richard Croft yang merupakan nama dari sang ayah dan tiba-tiba Lara pun heran melihat ruangan itu penuh dengan artefak-artefak kuno, hasil dari petualangan rahasia ayahnya. Di sanalah Lara menemukan rekaman ayahnya yang menyuruhnya untuk menghancurkan semua berkas tentang Project Himiko. Project Himiko adalah sebuah penelitian milik Richard Croft tentang keberadaan makam Dewi Kematian Jepang, yang merupakan proyek petualangan terakhir sebelum Richard Croft menghilang. Bukannya dihancurkan, Lara justru berniat untuk menyelesaikan Project Himiko dan berharap untuk bisa menemukan ayahnya di tempat terakhir dia terlihat. On an island no one could reach. July 29th, 2011. I finally found a captain willing to take me to the island. Keesokan harinya dengan bermodalkan nota pembelian kapal Endurance milik ayahnya, Lara pun pergi untuk menemui sang kapten kapal bernama Luren yang sekarang sedang berada di pelabuhan Hong Kong. Setibanya di sana, Lara pun sempat kesulitan untuk menemukan kapal itu, tapi untungnya Thank you. I said, what are you doing on my boat? I'm looking for a man named Luren. Congratulations, you found me. Now get lost. Could you please put that gun down and just... Walaupun Lara sudah menemukan kapal yang dimaksud, tapi ternyata orang yang sekarang Lara lihat bukanlah Luren yang sama yang telah menjual kapal Endurance kepada Richard Croft. Orang itu mengatakan kalau Kapten Luren yang sedang Lara cari ternyata sudah menghilang secara misterius 7 tahun yang lalu. Sama persis dengan apa yang terjadi pada Richard Croft. Dia mengaku kalau Kapten Luren adalah ayahnya, dan secara kebetulan dia memiliki nama yang sama dengannya. Lara pun menawarkan kesepakatan ke Luren Junior agar dia mau mengantarnya ke sebuah pulau tak berpenghuni bernama Pulau Yamatai, yang merupakan tempat terakhir Richard Croft terlihat. Luren pun mengatakan kalau itu sama saja dengan bunuh diri karena lokasi pulau itu tepat berada di tengah Samudra Iblis. Tak menyerah, Lara pun kembali membujuknya dengan mengatakan kalau mungkin Luren juga bisa menemukan ayahnya dalam perjalanan ini. Mendengar hal itu, Luren pun akhirnya menerima tawaran Lara. Dan keesokan harinya mereka berdua pun memulai petualangannya menuju Samudra Iblis yang mungkin akan menjadi perjalanan terakhir mereka. Saat mereka mendekati pulau misterius itu, terjadi badai hebat yang membuat kapal Endurance hampir tenggelam. Luren pun menyuruh Lara untuk segera meninggalkan kapal karena kalau tidak, mereka berdua akan ikut terseret tenggelam bersama dengan kapalnya. Untungnya, Lara berhasil selamat ke tepian pulau dan tiba-tiba
Saat terbangun, Lara pun disambut oleh seorang pria bernama Matthias Vogel. Anehnya, di sini Vogel sudah mengetahui nama Lara karena ternyata Vogel adalah teman lama dari Richard Croft. Vogel mengatakan kalau dia sudah lama terjebak di pulau itu, yang dimana itu karena dia tidak diperbolehkan pulang oleh atasannya sampai dia menyelesaikan tugasnya di sana. Disinilah kita mengetahui tugas Vogel saat dia mengambil buku jurnal milik Richard dari tas Lara. Karena ternyata Vogel diberikan tugas oleh sebuah ordo misterius untuk mencari makam Dewi Kematian Himiko. Hal yang sama yang dicari oleh Richard Croft sebelum dia menghilang. Vogel mengatakan kalau Richard telah mengkhianatinya dengan menyembunyikan semua hasil penelitiannya tentang Himiko. Lara pun sempat melihat Luren yang dalam keadaan diperbudak sama seperti puluhan orang lainnya. Di saat itulah Luren mengambil kesempatan agar Lara memiliki sedikit waktu untuk bisa melarikan diri. Saat dalam pelarian, Lara pun sempat tertangkap oleh anak buah Vogel yang akan memaksa Lara untuk kembali ke camp. Tapi beruntung dengan keahlian bela dirinya, Lara pun berhasil mengalahkan orang itu dan membuatnya pingsan. Di saat itulah, Lara seperti melihat sebuah bayangan orang misterius sedang mengamatinya dari balik pepohonan. Lara pun mengejarnya sampai di pintu masuk sebuah gua. Dan saat Lara memasuki gua itu, tiba-tiba ya, disinilah Anda akan terkejut saat mengetahui kalau ternyata Richard Croft selama ini masih hidup dan bertahan sendirian di pulau itu. Di sisi lain, dengan bermodalkan buku jurnal milik Richard, Vogel pun akhirnya berhasil menemukan pintu masuk dari makam sang Dewi Kematian. Tapi tetap saja, Vogel tidak bisa memasuki makam itu karena hanya Lara dan Richard lah yang mengetahui cara untuk membuka pintunya. Di sini, Richard akhirnya memiliki waktu untuk berbicara dengan Lara. Dia pun membuka obrolan dengan bertanya ke Lara di kampus manakah Lara berkuliah. Apakah Oxford atau Cambridge? Lara pun menjawab kalau dia tidak berkuliah, karena seperti yang kita ketahui kalau Lara menjalani kehidupan yang tidak jelas setelah Richard menghilang. Lara pun bertanya ke Richard kalau selama ini dia masih hidup, kenapa Richard tidak berusaha untuk pulang? Richard pun menjawab kalau dia tidak bisa pulang, tidak untuk saat ini. Karena Richard memiliki sebuah tanggung jawab di pulau itu. Sebuah tugas untuk melindungi makam Himiko sang Dewi Kematian dari tangan sebuah ordo bernama Trinity. Ordo yang sama yang tidak memperbolehkan Vogel untuk pulang sebelum berhasil menemukan makamnya. Richard bertanya apakah Lara sudah membakar semua berkas Himiko miliknya. Lara terdiam dan mengatakan semua yang telah terjadi. Richard pun marah karena ulah Lara, Vogel berhasil menemukan makam Himiko. Padahal selama 7 tahun terakhir, Richard telah berusaha mengejar Vogel agar tidak bisa menemukan letak makamnya. Namun akibat ulah Lara, Vogel pun akhirnya berhasil menemukannya. Richard takut jika nanti Vogel membuka makam itu, kutukan Himiko akan terlepas ke dunia. Lara kemudian berencana untuk meninggalkan pulau itu dengan cara mencuri ponsel satelit milik Vogel dan meminta bantuan. Namun Richard berkata kalau hal itu akan sia-sia. Karena Vogel memiliki banyak sekali pasukan bersenjata, Lara pun mengambil busur panah milik Richard dan bermaksud pergi menuju camp milik Vogel sendirian. Lara pun berlari melintasi hutan menuju camp perbudakan Vogel. Setibanya di sana, dengan berhati-hati Lara meminta Luren untuk membawa semua orang pergi menjauh dari lokasi camp. Terjadi sedikit adegan baku tembak antara Lara dan anak buah Vogel di sana. Luren kemudian berlari mengarahkan para budak ke tempat yang aman, sedangkan Lara berlari ke dalam bara dan mengambil ponsel milik Vogel. Saat akan pergi, Lara melihat Richard yang sudah ditawan oleh Vogel di depan pintu makam Himiko. Richard dipaksa untuk membuka pintu masuk dari makam sang Dewi Kematian. Tapi tentu saja Richard menolak, dan Vogel mengancam akan menembaknya jika Richard tidak mau melakukannya. Karena tak punya pilihan lain, Lara pun akhirnya bersedia membantu Vogel untuk membuka pintu makamnya. Terlihat berbagai tulisan Jepang kuno di pintu masuk makam itu. Seketika itu juga, Lara pun teringat dengan puzzle Jepang milik ayahnya. Dengan cekatan, Lara pun memutar-mutar pilar raksasa yang ada di depannya. Dan tiba-tiba pintu makam di depannya itu pun runtuh, dan di balik gerbang itu terdapat sebuah gua yang cukup dalam terbuka di hadapan mereka. Vogel pun memaksa Lara untuk masuk lebih dulu, dan Vogel akan mengikutinya dari belakang. Mereka pun memasuki makam Himiko semakin dalam lagi. Di sana Lara tak sengaja menginjak lantai yang memicu berbagai jebakan di gua itu. Jebakan itu pun berhasil membunuh salah satu anak buah Vogel. Mereka pun tetap melanjutkan perjalanan, dan tak lama dari itu terdapat sebuah jurang dalam yang menghalangi mereka. Di bawah jurang itu terdapat banyak sekali tulang belulang manusia.
Vogel pun memasang tangga untuk menyeberangi jurang itu, dan dengan bantuan tangga, mereka berhasil menyeberanginya. Di dinding makam itu, Richard membaca sebuah kanji kuno yang bertuliskan, Dewi Kematian merubah siang menjadi malam. Dia harus mati untuk mengembalikan kehidupan. Kemudian anak buah Vogel tak sengaja menginjak sebuah jebakan yang mengakibatkan dua bongkah batu bergerak menutupi arah depan dan belakang mereka. Bukan hanya itu, lantai di bawahnya pun runtuh satu persatu. Lara kemudian berlari menuju pintu di depannya, dan dia melihat sebuah lubang kunci di sana. Richard menemukan sebuah batu giok merah di dalam patung di sampingnya. Lara pun menggunakannya untuk memecahkan teka-teki di pintu batu itu. Tapi sayangnya, pintu itu tidak bereaksi. Vogel dan lainnya pun berusaha mengambil batu giok di patung-patung dekat mereka. Lara pun mencoba membukanya lagi, namun tetap gagal. Lantai tempat Lara berpijak pun mulai runtuh. Lara akhirnya mengingat tulisan yang ada di dinding makam sebelumnya. Dia teringat dengan kata kehidupan. Lara pun menggabungkan giok kuning dan biru yang kemudian menghasilkan warna hijau. Warna yang melambangkan kehidupan. Akhirnya pintu di depannya mulai terbuka dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Di depan mereka terlihat sebuah kuil Jepang kuno yang berada di dalam gua. Saat mereka memasukinya, di sepanjang dinding kuil terdapat ribuan kotak berisi mayat pelayan Dewi Himiko yang tewas karena bunuh diri. Mereka melakukannya dengan tujuan agar mereka bisa melayani dewi mereka di alam baka. Dan semakin dalam mereka memasuki kuil, akhirnya Vogel pun menemukan peti mati sang Dewi Kematian. Richard masih berusaha untuk meyakinkan Vogel agar dia tidak membuka peti itu. Tapi itu terasa percuma karena Vogel masih akan tetap membuka peti mati Himiko. Vogel menyuruh salah satu anak buahnya untuk membuka peti mati itu. Secara hati-hati mereka pun mulai membukanya dan... mayat Dewi Himiko yang sebelumnya terlihat utuh pun seketika rapuh karena oksidasi. Vogel berencana untuk memindahkan mayat Himiko. Dan di saat itulah, Lara menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan lukisan yang ada di dinding makam. Lara bisa membaca kalau Himiko bukanlah monster seperti yang diceritakan. Melainkan Himiko sendirilah yang menyuruh pasukannya untuk membawanya ke Pulau Yamatai dan bukan karena dipaksa. Kemudian terlihat anak buah Vogel mencoba mengangkat mayat Dewi Himiko. Lara pun mencoba menghentikan itu dan mengatakan kalau Dewi Himiko sengaja mengorbankan dirinya untuk melindungi dunia. Namun, anak buah Vogel tetap berusaha mengangkat mayat Himiko dan... setelah diteliti, ternyata itu hanyalah sebuah mekanisme mekanis di bawah mayat Himiko yang menggerakkannya. Di saat anak buah Vogel kembali berusaha mengangkat mayat Himiko, tiba-tiba... ya, tangan mereka membusuk seperti terinfeksi sebuah penyakit misterius yang sangat menular. Lara pun menyadari kalau kutukan Dewi Himiko sebenarnya adalah sebuah virus yang sangat mematikan. Dan orang Jepang kuno salah mengartikan penyakit itu sebagai sebuah sihir. Himiko sendiri adalah seorang carrier atau dalam istilah medis sekarang disebut sebagai patient zero. Orang yang kebal sekaligus pembawa wabah penyakit itu. Anak buah Vogel yang terinfeksi virus Himiko tiba-tiba terlihat kesakitan dan bertingkah aneh. Mereka berubah menjadi seperti zombie, dan Vogel pun menembak semua anak buahnya yang sudah terinfeksi. Vogel pun baru menyadari kalau selama ini Ordo Trinity mengincar virus yang ada di tubuh Himiko. Vogel kemudian memotong salah satu jari Himiko dan menaruhnya di kantong plastik. Saat mereka lengah, Richard meraih KPS yang ada di depannya dan menyerang anak buah Vogel. Terjadi sedikit ketegangan di sana. Lara kemudian berlari keluar ruangan dan dikejar oleh salah satu anak buah Vogel. Dia pun bersembunyi di salah satu makam pelayan Himiko. Sementara itu, Richard masih berusaha untuk menghentikan Vogel. Namun di belakangnya, salah satu anak buah Vogel yang sudah mati tiba-tiba bangkit dan menyerangnya. Melihat kesempatan itu, Vogel pun berlari dan meninggalkan kuil. Sementara itu, Richard terlihat menghindari serangan zombie sambil berusaha meraih pistol yang ada di dekatnya. Dan akhirnya Richard pun mampu menembak zombie yang ada di hadapannya itu. Tapi sayangnya Richard akhirnya tertular oleh virus Himiko. Di sisi lain, Lara berlari dan secara tak sengaja mengincar lantai jebakan di depannya. Lara mampu menghindari jebakan duri itu, tapi tidak dengan anak buah Vogel. Lara pun kembali menghampiri Richard. Namun Richard menyuruhnya untuk menjauh karena dia sudah terinfeksi oleh virus Himiko. Richard pun menyuruh Lara untuk segera mengejar dan menghentikan Vogel. Sedangkan Richard sendiri dengan bom di tangannya berencana untuk meledakkan tempat terkutuk itu untuk selama-lamanya. Lara sebenarnya tak ingin meninggalkan ayahnya sendirian. Namun Richard terus meyakinkan Lara karena sudah tak ada waktu lagi. Lara pun berlari mengejar Vogel dengan KPS di tangannya. Tepat di saat Vogel akan menyeberangi jurang, Lara melompat dan menghadangnya.
Lara pun menendang Vogel dan memaksanya untuk mundur. Keduanya terlibat pertempuran yang sengit. Lara sempat menerima pukulan bertubi-tubi dari Vogel. Tapi sekali lagi dengan keahlian bela dirinya, Lara mampu menendang Vogel menjauh. Lara pun bangkit dan menendang tangga itu jatuh ke dasar jurang agar Vogel tidak bisa lari lagi. Vogel pun meraih kapal es di dekatnya dan kembali menyerang Lara. Lara terlihat sedikit kewalahan. Di sisi lain, Richard akhirnya menekan trigger yang ada di tangannya dan terdengar ledakan yang sangat dahsyat. Melihat Vogel yang kaget, Lara pun memanfaatkan hal itu untuk menyerang balik. Lara mengambil potongan jari Himiko dari saku Vogel dan memasukkan itu ke mulutnya. Seketika itu, tubuh Vogel langsung terinfeksi dan Lara pun menendang Vogel masuk ke dalam jurang. Namun, efek ledakan bom sebelumnya membuat gunung tempat makam Himiko mulai runtuh. Lara pun melompati celah jurang dan berhasil mencapai seberang. Dengan susah payah, dia melewati lantai yang mulai runtuh dan berlari berusaha keluar dari makam Himiko. Saat Lara berhasil menaiki tali pendaki, ternyata dia sudah terlambat. Atap gua itu runtuh menimpa Lara. Di sisi lain, Loren berusaha menggali puing-puing reruntuhan, berharap Lara masih hidup di dalamnya. Tali pendaki itu pun terlihat bergerak-gerak dan benar saja. Setelah Loren mengangkat salah satu batu, di baliknya terlihat Lara yang masih hidup dan berusaha untuk keluar. Tak lama kemudian, terdengar suara helikopter yang mendekati tempat itu. Lara, Loren, dan puluhan budak lainnya pun membaca helikopter itu untuk pulang. Bogo, are you reading me over? Boss. You're taking us home. Sesampainya di London, Lara akhirnya menandatangani surat warisan milik mendiang ayahnya. Semua daftar aset milik Richard pun diserahkan ke Lara. Dia kemudian menyuruh Anna melanjutkan tugas sebagai pemimpin perusahaan ayahnya sama seperti sebelumnya. Karena Lara bukan tipe wanita kantoran. Anna menandatanganinya dan langsung meninggalkan ruangan itu. Dan disinilah plot twistnya saat Lara tidak sengaja melihat-lihat daftar perusahaan milik ayahnya yang salah satunya bernama Patna. Lara pun teringat sesuatu dan kembali memeriksa berkas Ordo Trinity yang pernah dihadapi sebelumnya. Di dalamnya, Lara melihat logo yang bertuliskan Patna. Lara teringat dengan anak buah Vogel yang membawa peti dan kardus berlogokan Patna saat berada di Pulau Yamatai. Lara pun menemukan peta yang menggambarkan kalau Ordo Trinity ternyata ada di mana-mana. Lara mencurigai Anna yang selama ini memimpin perusahaan milik ayahnya terlibat dengan Ordo Trinity. Keesokan harinya, Lara pergi ke toko untuk menebus jimat peninggalan ayahnya yang pernah dia gadaikan. Dan secara tak sengaja, Lara melihat banyak sekali senjata yang dipajang di belakang pemilik toko. Lara pun melihat-lihat dan akhirnya memilih sepasang pistol ikoniknya dan... Ya, dengan rating IMDb 6,3, gua rasa film ini sangat layak ditonton pas pulang kerja, apalagi sambil menikmati sepiring pecel lele. Dan dengan plot cerita yang lebih masuk akal daripada Tomb Raider versi Angelina Jolie, menurut gua film ini lebih cocok diberi nilai 7,5. Mungkin segini aja review film kali ini. Thanks for watching and see you next video. Adios.